இதனால தான் சார் அவங்கள ஷூட் பண்ணது. நீ எவன் வந்தாலும் சொல்ற. Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Sebagian besar masyarakat mempercayai sebuah filosofi bahwa suatu hal tak bisa berdiri sendiri tanpa didampingi oleh hal lain yang sifatnya berkebalikan. Adanya pria dan wanita, siang dan malam, baik dan buruk, atau jenis dualitas lainnya tak lain adalah bentuk dari keseimbangan alam. Mungkin setiap orang mampu menerima kebaikan, namun bagaimana dengan keburukan? Siapkah mereka menerima keburukan secara tiba-tiba? Film media Tamil kali ini dibintangi oleh aktor ternama yaitu Vishal dalam film berjudul Payung Puli garapan sutradara Susindran yang dirilis pada tahun 2015. Payung Puli berkisah tentang upaya seorang asisten komisaris polisi yang ditugaskan untuk memberantas sindikat mafia pemeras uang para pengusaha kaya. Berhasilkah sang asisten komisaris menjalankan misinya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Seorang pengusaha ternama Bulu Tampi ditemukan tewas di bawah jembatan tak jauh dari jalan raya Tiruparankuntram, Tamil Nadu. Sedangkan 8 bulan yang lalu, 4 pengusaha dibunuh dengan cara yang sama. Sontak berita mengenai serial killer itu membuat panik kalangan pengusaha dan masyarakat umum. Untuk itu, kepolisian distrik Trisi mengambil tindakan serius guna menemukan motif dan menangkap si pelaku. Suatu hari salah satu korban melapor ke police station bahwa ia telah menerima telepon misterius yang memerasnya dengan uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Si penelpon memintanya datang ke dekat monumen Yana Malai pada malam hari. Subinspektur Albert ditugaskan untuk menangani kasus tersebut. Pada waktu yang sudah ditentukan, setelah sang pengusaha menyerahkan uang pada komplotan pemeras, Albert datang bersama timnya mengepung mereka. Dalam penyergapan tersebut terjadi aksi baku tembak yang menyebabkan meninggalnya saudara laki-laki Bhavani bernama Dina Dayalan. Bhavani sendiri dikenal sebagai mafia terkuat di Madurai. Kematian Dina Dayalan membuat Bhavani nekat menghabisi Albert, sang sub-inspektur, untuk menuntut balas. Bhavani mengirim anak buahnya membuntuti Albert, kemudian membantainya di muka umum. Albert sempat melawan mereka meski akhirnya ia tetap kehilangan nyawa. Sabetan-sabetan senjata tajam melukai tubuhnya, hingga senpi Bhavani menjadi akhir hayatnya. Terbunuhnya Sub-Inspektur Albert begitu menampar Departemen Kepolisian. Pasalnya, sang Sub-Inspektur itu dibunuh secara terang-terangan di tempat terbuka. Apalagi kematian Albert menjadi motif bundir kedua orang tuanya. Sebab Albert adalah anak tunggal mereka dan garis keturunan mereka sudah binasa. Terdakwa utama dalam kasus pembunuhan Albert, Bhavani, dengan sukarela menyerahkan diri ke pengadilan tinggi. Kepada sang inspektur, Bhavani berjanji akan keluar dalam beberapa waktu ke depan dan ia akan mulai menebar ketakutan pada setiap polisi yang berani menyentuh anggota gengnya. Beberapa hari kemudian, Jayasilan IPS adalah asisten komisaris polisi baru datang dari Madurai dijemput oleh anggota polisi lain yang bernama Murugesan, seorang kepala polisi. Jayasilan dan Murugesan adalah teman dekat. Saat mereka berhenti di sebuah ATM center untuk mengambil uang, tak sengaja Jayasilan melihat seorang gadis cantik melintas menggunakan skuternya. Gadis itu bernama Soumya. Seketika, Jayasilan pun jatuh cinta pada Soumya. Jayasilan datang ke Trisi untuk bertemu Bhavani, bermaksud menyelesaikan kesepakatan atas komisinya. Bukankah sudah menjadi rahasia umum jika aparat membackup para sindikat? Tentunya hal itu tidak dilakukan dengan cara cuma-cuma. Oleh sebab itu, Jayasilan datang bertemu kaki tangan Bhavani, seorang DRP atau Don Raudispang bernama Vetura Jendran. Dalam pertemuannya, Jayasilan meminta kenaikan komisi menjadi 10% dari 3%.
Mulanya Vetu merasa keberatan, namun karena Jayasilan ternyata banyak tahu tentang bisnis ilegal mereka, akhirnya ia meminta waktu untuk berpikir dan membicarakan hal tersebut pada Bhavani. Seusai pertemuan itu, Murugesan mengantar Jayasilan pulang ke tempat penginapannya. Sementara itu, dalam perjalanan malam melintasi kota Madura yang sepi, tiba-tiba terdengar letupan senpi dan membuat kemudi mobil yang ditumpangi Vetu beserta dua temannya oleng hingga menabrak sebuah gerobak di persimpangan jalan. Mereka bertiga turun dari mobil dan memeriksa kondisi ban yang ternyata pecah akibat tembakan. Tak jauh dari situ sebuah peluru ditemukan dan sesaat kemudian sebuah tembakan menewaskan salah seorang anggota Vetu. Seketika mereka pun panik, bergegas mengambil senpi masing-masing, namun dua tembakan lebih cepat menembus dada keduanya. Vetu Rajendran, tangan kanan Bhavani beserta dua temannya pun tewas di tempat. Dari sini diketahui bahwa asisten komisaris Jayasilan sedang dalam operasi penyamaran untuk memberantas komplotan mafia pemeras uang para pengusaha kaya yang meresahkan warga. Sebab jika target tak memenuhi syarat yang mereka ajukan seperti uang tunai dalam jumlah besar, maka nyawa taruhannya. Untuk itu, Departemen Kepolisian mengatur supaya publik maupun pers tak menyadari keterlibatan mereka dalam menangani kasus ini. Sebab itulah asisten komisaris Jayasilan dari cabang khusus diberikan tugas dan tanggung jawab dalam misi penyelesaian drama serial killer di Madurai. Tak lama kemudian, TKP dipenuhi oleh publik, pers, dan para investigator. Jayasilan berasal dari Madurai. Ia memiliki keluarga lengkap, ayah, ibu, saudara perempuan, dan saudara laki-lakinya Selvaraj atau dikenal dengan nama Selvam. Selvam sudah berkeluarga dan memiliki anak. Ia adalah eksportir bunga melati. Keluarga Jayasilan begitu nampak rukun dan bahagia. Sementara itu, media telah mengumumkan berita pembunuhan para antek-antek Bhavani. Kepada Murugesan, Jayasilan menyayangkan pembunuhan tersebut sebab ia belum mendapat jawaban komisinya. Seolah berantusias untuk mendapat kesepakatan dengan Bhavani, Jayasilan meminta Murugesan untuk menghubungi tangan kiri Bhavani yaitu Mahaprabhu. Namun saat itu Maha sedang membesuk Bhavani yang masih dibui karena kasus pembunuhan Sub-Inspektur Albert beberapa waktu lalu. Sementara itu, di balik jeruji besi, Bhavani masih bisa berkomunikasi dengan Lal, salah satu anggotanya. Lal adalah seorang pengacara yang membackup sekaligus mengajari mereka cara berdagang yang aman. Tentunya, bisnis mereka adalah bisnis ilegal. Bhavani meminta Lal untuk segera mengeluarkannya dari bui. Lal pun menyanggupinya. Ia sudah mengatur semuanya dengan hakim dan Bhavani akan bebas dalam 10 hari ke depan. Lal sendiri dikabarkan dekat dengan Menteri Shindrasu. Saat itu akan dilakukan pemilu. Sang Menteri risau melihat partai oposisi ditengarai lebih berpower. Untuk itu, Lal yang mengenal Selvam, kakak Jayasilan, merekomendasikannya sebagai gandengan sang menteri, mengingat Selvam adalah cucu Ramasamy, sang pejuang kemerdekaan yang hingga kini masih memiliki tempat di hati masyarakat. Lal mengatur pertemuan antara Selvam dan sang menteri. Dalam pertemuan itu dicapai keputusan bahwa Selvam bergabung di pihaknya, namun dengan syarat ia ingin mendapatkan kursi ketua menteri. Shindrasu pun menyanggupinya. Selvam memberitahukan hal itu pada Jayasilan. Jayasilan berpendapat bahwa keputusan Selvam adalah hal yang salah. Namun bagaimanapun Jayasilan menghargai keputusan saudaranya. Ia berkata, "Kau melakukan apa yang kau rasa benar, Kak." "Baiklah," ucap Jayasilan. Suatu hari Jayasilan melihat Soumya sedang menepi dan meninggalkan skuternya saat menyapa seorang ibu dan anak. Akan tetapi, seseorang diam-diam mencuri skuter Soumya. Seketika Jayasilan memberikan tumpangan pada Soumya, mereka pun berdua mengejar si pelaku. Tiba di sebuah tempat, ternyata pelaku pencurian motor Soumya terdiri dari komplotan berandal. Mereka mengacungkan sebilah pisau pada Jayasilan dan Soumya. Jayasilan meminta Soumya untuk membawa pulang skuternya. Saat Soumya berbalik, salah satu berandal yang menyerang Jayasilan tiba-tiba jatuh terpelanting setelah terkena pukulan. Seketika, berandal lainnya pun bergegas melarikan diri. Melihat kejadian itu, Soumya langsung terkesan oleh aksi Jayasilan.
Soumya mengajukan keluhan pada Jayasilan. Ia meminta Jayasilan untuk memukuli seseorang yang selama ini selalu mengganggu hidupnya. Dia adalah Mahaprabhu, salah satu orang kepercayaan Bhavani. Menurut cerita Soumya, Maha selalu memaksakan cinta padanya. Hal itu tentu mengusik ketentraman hidup Soumya. Mendengar nama Mahaprabhu, sontak Jayasilan terkejut. Bukan karena takut, melainkan ia merasa beruntung, tak perlu susah payah merancang janji temu dengan alasan komisi. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Pertama, ia bisa menjalankan misinya. Kedua, ia bisa mendapatkan cinta sejatinya Soumya. Akhirnya, Jayasilan pun menyanggupi. Ia meminta Soumya untuk mengatur pertemuan dengan Maha. Esoknya bersama Jayasilan, Soumya menemui Mahaprabhu di suatu tempat yang sepi. Maha sempat menertawakan Soumya karena mengajak Jayasilan yang diduga hendak membuatnya berhenti mengganggu Soumya. Maha terlalu percaya diri. Saat Jayasilan meminta Soumya untuk berbalik dan melangkah sembari menghitung hingga 10, pada hitungan pertama, 3 tembakan terdengar jelas oleh Soumya. Soumya panik melihat peristiwa itu. Mahaprabhu dan 2 temannya pun tewas di tempat. Di waktu yang sama, Jayasilan menyatakan cintanya pada Soumya. Layaknya seorang psycho, setelah menembak 3 orang seperti tak berbekas, ia langsung menyatakan cinta pada Soumya dan memaksa Soumya mencintainya. Akhirnya karena takut, Soumya pun menuruti keinginan Jayasilan dan menerima cintanya. Suatu hari Soumya mengajak saudarinya bertemu Jayasilan dan Murugesan. Ia meminta saudarinya untuk memfotokan mereka bertiga. Pertemuan itu pun berakhir dengan foto selfie di antara mereka. Pada hari peringatan tokoh pejuang kemerdekaan, Ramasamy, kakek Jayasilan dan Selvam, digelar pula pesta rakyat untuk menyambut pemilu di mana Sindrasu dan Selvam bergabung. Di waktu yang sama, pengadilan membebaskan Bhavani dari segala tuduhan dengan alasan minimnya saksi dan tidak kuatnya bukti. Kematian Maha terdengar oleh Bhavani. Sebab tahu pemicunya adalah soal asmara, ia meminta anak buahnya menculik Soumya. Sementara itu, Soumya sedang mengadukan pembunuh Maha ke kantor polisi yang tak lain adalah Jayasilan. Ia menunjukkan foto bersama yang diambilnya saat pertemuan kemarin. Segera inspektur pun melajukan mobilnya untuk menangkap Jayasilan. Hal buruk menimpa Soumya. Dalam perjalanan pulang dari police station, mobil kawanan Bhavani menabrak skuter Soumya lalu menculiknya. Bhavani menelpon Jayasilan memberitahu bahwa ia telah menyandra Soumya. Bersama Murugesan, ia mendatangi lokasi keberadaan Bhavani. Di sana, Bhavani telah menyiapkan anak buahnya untuk menguliti Jayasilan. Murugesan yang tidak tahu bahaya sedang mengancam mereka pun heran. Ia menyangka bahwa Jayasilan menemui Bhavani untuk kesepakatan komisi. Akan tetapi, pengakuan yang keluar dari mulut Jayasilan bahwa ia yang membunuh Vetu dan Maha menjadikan Murugesan ciut nyali. Bahkan Jayasilan dengan lantang berkata bahwa ia di situ untuk membunuh Bhavani. Mendengar hal itu, Bhavani memerintah anak buahnya membunuh Jayasilan. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Jayasilan melumpuhkan Bhavani, menembak bahunya. Tepat saat itu, inspektur datang hendak menangkap Jayasilan atas tuduhan membunuh Maha dan 2 temannya. Seketika Jayasilan mengingatkan inspektur tentang operasi penyamaran terkait pembunuhan Sub-Inspektur Albert. Dialah asisten komisaris polisi yang ditugaskan dalam misi itu. Soumya juga mendengar kebenaran itu. Jayasilan berkata, ia akan membersihkan Madurai dari raudis macam Bhavani. Namun Bhavani berkata, jika kau membunuhku, kau pikir Madurai akan bersih? Itu akan terjadi lagi. Dia akan mewujudkannya, ucapnya sambil berapi-api. Dan Jayasilan menjawab, untuk orang seperti itu, dia akan bernasib sama denganmu. Ucapnya sembari menghabiskan seluruh pelurunya menembak Bhavani. Suatu malam di sebuah ruangan nampak seorang parubaya terikat pada sebuah kursi. Ia adalah Ratnavel, seorang pengusaha yang berani melapor pada polisi sehingga menggagalkan operasi Bhavani malam itu. Di sana, selain Lal, ternyata Selvam, kakak Jayasilan juga tergabung dalam komplotan tersebut. Malam itu juga, Selvam mencabut nyawa Ratnavel. Sejauh ini mereka tidak tahu jika polisi yang melanjutkan tugas Albert adalah Jayasilan, begitupun sebaliknya. Dan tak lama kemudian, semua terungkap dari sini. Murugesan mengantar Jayasilan pulang ke rumahnya.
Sesampainya di sana, mereka pun makan bersama. Ketika sedang asik berbincang, tiba-tiba Murugesan berkata dengan bangga tentang apa yang telah dilakukan oleh Jayasilen di Trisi. Ia mengatakan pada keluarga besar Jayasilen bahwa putra bungsu keluarga tersebut telah berhasil membasmi seorang komplotan mafia sekaligus serial killer Madurai serta antek-anteknya. Seketika Selvam tertegun mendengarnya. Kebenaran yang baru saja didengarnya membuat Selvam mengingat masa lalu, di mana kakeknya Ramasami, seorang pejuang kemerdekaan, telah 4 kali terpilih menjadi menteri. Ramasami adalah seorang yang jujur, terkenal dan dihormati oleh masyarakat setempat. Sementara Kumarasami, ayah mereka, tidak tertarik sedikit pun pada politik dan lebih memilih untuk menjauhi dunia politik sejak kematian ayahnya Ramasami. Namun, paman mereka Sintrasu memaksa Selvam untuk terjun bersamanya di dunia politik. Dan sejak saat itu, hidup Selvam pun berubah. Dia pergi dari pintu ke pintu meminta orang untuk memilih Sintrasu. Dari situ ia tahu betapa kuatnya nama sang kakek melekat dalam ingatan masyarakat setempat. Akhirnya, Sintrasu memenangkan pemilu berkat Selvam. Sintrasu pun menjadi menteri dalam 5 tahun ke depan. Ia ditumpuk oleh uang, kekuasaan, serta ketenaran. Pada pemilu berikutnya, Venkates, orang Sintrasu, memprovokasi Selvam untuk maju mengikuti pemilu dengan dalih banyak orang yang akan mendukungnya mengingat Ramasami, kakeknya adalah orang ternama. Ikutlah Selvam dalam pemilu, namun nyatanya Venkates yang dipercaya akan berdiri di sampingnya telah mengkhianati Selvam. Semua ini tak lebih hanya ide Sintrasu untuk sekedar menunjukkan kekuatannya. Bahwa punya nama baik saja tidak cukup untuk terjun ke dunia politik, namun juga harus dilengkapi dengan uang. Pada saat terpuruk itulah, Lal, temannya, datang mendukung Selvam. Meski pada akhirnya kekuatan uang Sintrasu berhasil memenangkan pemilu. Sejak saat itu, Selvam berambisi untuk terjun ke dunia politik. Ia berambisi untuk menjadi menteri. Ia juga menyadari bahwa uang adalah kejahatan yang diperlukan untuk masuk ke dunia politik. Melalui Lal, ia diperkenalkan dengan Bhavani. Sejak saat itulah ia bergabung dan bekerja menuntut uang dari semua pengusaha. Selvam dan gengnya membunuh para pengusaha yang tidak mampu membayar dan membuang jasad mereka di bawah jembatan. Selvam membuat Lal berteman dengan Sintrasu hingga ia mengetahui seluruh catatan korup Sintrasu yang licik. Ia juga telah memikirkan untuk terlepas dari kegiatan kriminal hanya jika ia telah menjadi menteri. Itulah motif dibalik aksi nekat sang eksportir bunga melati yang menyambi sebagai serial killer. Kematian Ratnavel yang termasuk teman komisaris membuat komisaris memutuskan Jayasilen menangani secara resmi kasus tersebut. Karena ternyata kematian Bhavani bukan akhir dari mimpi buruk di Madurai. Asisten komisaris Jayasilen pun mulai beraksi. Ia mengadakan pertemuan dengan para pengusaha kelas atas dan memberikan briefing pada mereka supaya tak takut melawan para mafia. Sepulang pertemuan dengan polisi, ayah Soumya mendapat panggilan meresahkan. Sementara Selvam yang tahu bahwa Jayasilen ditugaskan menangani kasus tersebut, memonitor gerak-gerik Jayasilen dengan cermat. Di malam berikutnya saat mengatur pertemuan dengan calon korban yang bernama Narayan, tak disangka Narayan berani membawa preman namun mereka berakhir di tangan Selvam yang saat itu mengenakan masker. Melihat hal itu, Narayan ketakutan. Ia menyerahkan uang pada Selvam, akan tetapi sebagai hukuman Narayan telah berani mengujinya. Ia meminta Narayan untuk mengumpulkan uang dari daftar nama pengusaha yang ia berikan. Beberapa hari kemudian, pertemuan keluarga telah diatur untuk menindaklanjut hubungan Soumya dan Jayasilen. Selvam terkejut saat melihat bahwa ayah Soumya adalah Narayan. Mulanya Narayan tak menaruh curiga. Hanya sampai saat Selvam berbicara, Narayan menyadari ada kemiripan pada gaya bicara Selvam dan orang yang memerasnya. Merasa ada yang ganjal, dalam perjalanan pulang Narayan menelpon Jayasilen bermaksud membicarakan hal tersebut dengannya. Namun sebuah truk menabrak mobil Narayan dengan tiba-tiba. Selvam membawa Narayan ke markas lalu mencabut nyawanya. Soumya sedih atas kematian ayahnya. Waktu terus bergulir, investigasi polisi nyaris menemui jalan buntu. Beruntung salah satu tim penyidik telah menemukan secercah harapan baru. Menurut tim penyidik, sidik jari Bhavani tidak cocok dengan postmortem para korban.
Mendengar laporan itu, Jaya Silen langsung bergegas menyusun rencana untuk menangkap si pelaku. Ia memutuskan untuk menyadap ponsel semua pengusaha papan atas di Madurai. Sebuah tim khusus dari 200 pensiunan polisi dibentuk. Jaya Silen menyadari bahwa sejauh ini komplotan tersebut belum pernah memeras publik, politisi, atau pejabat pemerintahan. Mereka hanya menargetkan pengusaha. Suatu malam, Jaya Silen berbincang dengan Selvam. Ia mengkhawatirkan keselamatan keluarganya yang memungkinkan terancam sebab aksinya memburu para penjahat. Untuk itu, ia meminta Selvam untuk berhati-hati dan menjaga keluarga mereka saat ia bertugas. Di malam yang lain, seorang pengusaha kembali menerima telepon pemerasan. Mereka tak sadar bahwa pembicaraan telah disadap polisi. Tim khusus segera diberangkatkan. Mereka disebar ke sekitar lokasi pertemuan antara korban dan pelaku. Diam-diam, Jaya Silen mengikuti calon korban dengan berganti kendaraan di tiap persimpangan untuk menyamarkan aksinya. Selain itu, tim lain sudah menunggu di masing-masing posnya. Tiba di lokasi, Jaya Silen dan tim memantau dari jauh. Ia melihat si pengusaha telah menyerahkan uangnya lalu pergi. Kemudian, ketika hendak mendekati mobil pelaku, Lal yang menyalakan lampu mobil melihat polisi telah mengepung mereka. Jaya Silen menembak ban mobil mereka, namun Lal dan Selvam pun berhasil melarikan diri. Mereka terlibat aksi pengejaran bahkan baku tembak. Jaya Silen berhasil melumpuhkan Lal. Namun Selvam berhasil lolos. Beberapa orang tertembak dalam peristiwa itu sampai akhirnya ia menemukan Selvam terluka tembak di lengan. Segera Jaya Silen melarikan Selvam ke rumah sakit. Selvam telah menyabotase penembakan dirinya sendiri dan mengarang cerita seolah melihat pelaku melarikan diri. Di rumah sakit, Selvam memerintah anggotanya untuk menutup riwayat Lal. Sebab dikhawatirkan Lal yang tak tahan rasa sakit akan membocorkan semua pada polisi. Tak disangka pembicaraan Selvam didengar oleh sang ayah. Sementara itu, dalam perjalanan ke police station, segerombol lelaki tak dikenal menghadang mobil polisi dan nampaknya mereka hendak mencelakai Lal. Beruntung Jaya Silen cepat-cepat membawanya pergi. Tibalah Lal dan Jaya Silen dengan selamat di tujuan. Di sini diketahui bahwa ternyata gerombolan lelaki tak dikenal tadi adalah anggota polisi. Jaya Silen memainkan drama guna memancing pernyataan sebenarnya dari sang pengacara korup. Menurutnya, jika Lal sudah berpikir mengapa orang-orangnya sendiri hendak melenyapkannya, maka pengakuan sukarela pun akan keluar dari mulutnya. Dan tepat sekali, kala itu Lal hendak menyampaikan fakta. Aku akan memberitahu, dia bukanlah orang lain, melainkan milik. Belum sempat Lal menyelesaikan kalimatnya, satu tembakan telah menembus kepalanya. Seorang pemuda yang menyamar sebagai pengirim teh telah menutup riwayat Lal. Singkat cerita, sang ayah tahu bahwa Selvam adalah dalang di balik semua ini. Politik telah menjadikannya sebagai manusia licik, karena ambisinya untuk menjadi menteri membuatnya kehilangan hati nurani. Selvam meminta ayahnya untuk tetap bungkam atau nama baik keluarganya akan tercemar. Investigasi polisi kembali menemui jalan buntu dengan meninggalnya Lal. Jaya Silen mengingat-ingat kembali ucapan Lal di detik-detik akhir hayatnya. Ia menangkap dari gerak bibir sang pengacara yang mengucap, dia bukanlah orang lain, melainkan milikmu. Lalu ia meminta tim penyelidiknya Das untuk mencari tahu secara diam-diam pada seluruh keluarga dan kerabatnya, juga kenalannya. Satu hal lagi yang Jaya Silen ingat adalah suara tembakan malam itu. Ada 5 korban tertembak termasuk Selvam. Berdasarkan suara letupannya, tak sesuai dengan posisi korban yang berjatuhan, di mana seharusnya ada 2 peluru yang melukai Selvam, bukan pada korban terakhir yang ditemukan. Dari sini ia sadar bahwa saudaranya lah musuh yang selama ini ia cari. Di waktu yang sama, Das telah memberi kabar bahwa ia telah mengumpulkan sidik jari dari daftar yang Jaya Silen berikan, dan hasilnya membuktikan bahwa sidik jari Selvam cocok dengan postmortem para korban pemerasan yang terbunuh. Rasanya tak percaya bahwa Selvam melakukan semua ini, tapi kenyataan tak bisa dihindari. Saat itu Selvam telah memenangkan pemilunya. Tiba-tiba ia mendapat telepon dan segera mendatangi gudang bunga yang selama ini ia jadikan markas pengeksekusian. Terlihat sang ayah terikat pada sebuah kursi di sana.
Sebelumnya, Selvam telah memukul kepala ayahnya dengan tongkat, lalu membawanya ke markas. Ia menyandra ayahnya sendiri sebab diduga telah membocorkan rahasia pada Jayasilen. Selvam meminta anak buahnya untuk menghabisi sang ayah. Ia tak sadar bahwa Jayasilen tengah membuntuti dan menguping pembicaraannya. Tiba di rumah, Selvam berpura-pura panik mendengar berita kehilangan sang ayah. Namun dia terkejut saat ayahnya selamat dan ada di meja makan bersama Jayasilen. Semua keluarga telah tahu kebiadaban Selvam. Kini hanya tersisa 3 pria di rumah itu berdebat. Yang lain masuk ke kamar. Untuk menyelamatkan kehormatan keluarganya, ayah mereka meminta Jayasilen membunuh Selvam. Selvam memohon supaya Jayasilen mengasihaninya. Namun pada dasarnya Selvam licik. Tiba-tiba ia hendak menembak Jayasilen dan beruntung diselamatkan oleh sang ayah. Kejadian itu menyulut emosi Jayasilen hingga ia benar-benar membunuh kakaknya. Demi menyelamatkan nama baik keluarga, Jayasilen membungkus dan membuang jasad kakaknya di bawah jembatan seperti korban-korban lainnya. Sementara itu, Jayasilen melemparkan tuduhan pelaku pemerasan selama ini pada 4 orang anak buah Selvam, yang kemudian berakhir di tangan Jayasilen dan film pun selesai.